PKS dan Demokrat juga tidak akan putar balik. Jadi kita sudah teguh pada pendirian. Dan silaturahmi yang kita lakukan itu terlalu sempit kalau diterjemahkan sebagai koalisi. Minggu lalu kami ke sekretariat bersama PKB dan Gerindra, karena PKB dan Gerindra adalah sekutu kami di Mahkamah Konstitusi dalam rangka memperjuangkan agar pelaksanaan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Di Golkar juga itu kami melakukan kunjungan balasan setelah tahun lalu Pak Erlangga dan kawan-kawan mengunjungi Nasdem Tower. Ya. Jadi kita semua sepakat, baik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan Golkar, kita sama-sama sebagai anak bangsa terus membangun silaturahmi. Perbedaan-perbedaan dalam pencalonan itu bagian dari dinamika kebangsaan. Hari ini kita bertanding, setelah pemilu kita semua bersanding sebagai anak bangsa. Dan itu yang harus dipertanyakan wartawan, apakah Nasdem mungkin bergabung dengan KIB? Pak Surya menjawab lengkapnya begini, tidak tertutup kemungkinan Nasdem bergabung ke KIB, seperti juga tidak tertutup kemungkinan KIB bergabung bersama Nasdem. Jadi kalimatnya jangan dipotong ya. Jadi ini kan politik kebangsaan ini terus berdinamika, tetapi tiga ini sudah nyatu. Bukan cuma komitmen, ini hati sudah bertemu. Bisa dicek sama Pak Khodek. Ya, kami ini bertiga ini udah sama-sama saling jatuh cinta lah intinya lah. Panitia pernikahannya sudah dibentuk gitu ya. Kapan undangannya disebar kan begitu. Ya, jadi insya Allah masalah deklarasi itu hal yang masalah teknis, taktis, itu tergantung timing dan momentum. Ya kita kan juga ingin ngintip-ngintip juga nih, gimana nih saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain gitu ya. Pak Deddy Sitorus dan kawan-kawan ya. Jadi saya pikir apa yang sudah berjalan, PKS, Nasdem, Demokrat, itu sudah mempunyai common platform ya, sudah memiliki titik temu. Masalah deklarasi dan sebagainya itu mengikuti mekanisme internal partai masing-masing. Seperti PKS kemarin, secara substantif sikap PKS terkait capres itu sudah disampaikan atas arahan dari Ketua Majelis Syuro dan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Majelis Syuro. Ya, masalah bakal calon wakil presiden itu kan masing-masing partai, baik PKS maupun Demokrat, sudah menyampaikan pandangannya, pemikirannya, dan hitung-hitungannya, kalkulasinya, dan sebagainya. Itu pembahasan sudah cukup lama, intensif, ya, cukup mendalam. Sekarang kita ingin one step ahead, ingin maju ke depan, ada progres. Sehingga oke lah, baik PKS, Demokrat, dan Nasdem, sama-sama kita ingin berpikir lebih maju ke depan, sehingga masalah tersebut akan diberikan kepada bakal calon presiden untuk menentukan pilihannya. Tentu mempertimbangkan masukan-masukan yang sudah kita sampaikan. Saya pikir kita sudah berpikirnya lebih jauh ke depan di sekarang ini. Jadi kalau kita hanya terus berkutat terkait pembahasan bakal calon wakil presiden dan sebagainya, itu kita tidak akan mengalami progres. Alhamdulillah dengan semangat kebersamaan dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kami bisa membangun titik temu di situ. Ada kebersamaan untuk sama-sama memenangkan hati masyarakat dengan platform perubahan tersebut. Iya, kalau soal mereka udah jatuh cinta apa jatuh hati ya urusan mereka ya, kan memang itu tugas konstitusionalnya. Mencari pemimpin yang akan diajukan untuk memimpin Indonesia menurut versi kawan-kawan itu, dan itu saya kira demokratis saja. Kalau ditanya PDI Perjuangan, saya kira kita masih tetap percaya bahwa negara ini harus dibangun secara gotong royong. Dan titik temunya bukan soal-soal teknis, tetapi soal-soal ideologis, soal-soal filosofis, dan soal-soal yang bersifat visioner. Sehingga kalau debatnya ada di sana, diskusinya ada di sana, siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya adalah hal yang sangat tidak determinan gitu. Jadi kita sepakati dulu mimpi kita bersama, Indonesia kayak apa sih yang kita harapkan, ya. Lalu dengan begitu kita akan kemudian mudah mencari turunannya untuk mencapai cita-cita Indonesia bersama yang seperti itu. Siapakah yang cocok kita anggap mampu untuk menjalankannya, kan kira-kira seperti itu. Jadi kita masih tetap menunggu momentum yang paling pas
Karena ini kan baru melewati awal tahun Januari, dan terbukti kan dengan kita kemarin kekeh bahwa kita ingin pemerintahan solid, pemerintahan efektif, kan sampai sekarang kita tidak melihat hal-hal yang sangat fundamental yang mengganggu ekonomi kita, mengganggu konsentrasi pemerintah dan seterusnya. Nah, kami tentu nanti pada saatnya secara resmi gitu ya, secara formal akan berbicara dengan teman-teman yang bisa kita ajak mengisi wadah itu, wadah pemikiran bersama itu, di mana siapapun calon presidennya akan menjadi alat bersama, pelayan bersama untuk menjadi simpul pergerakan kebangsaan menuju cita-cita bersama. Saya kira itulah yang akan terjadi. Jadi sabar aja. PDI Perjuangan tetap berprinsip bahwa negara ini harus dibangun secara gotong royong. Jadi bukan karena PDI Perjuangan secara teknis sudah memenuhi syarat konstitusi mengajukan calon sendiri, sehingga tidak perlu rempong-rempong urusan koalisi, enggak. Karena kita percaya suasana kebatinan itu masing-masing sudah punya, tetapi kan tentu masing-masing perlu memikirkan dirinya sendiri-sendiri.